Halo guys, jumpa lagi di channel Movie Hits. Dan di video kali ini, kita akan membahas sebuah film bergenre survival. Film yang berjudul Poseidon ini, dirilis pada tahun 2006, yang dibintangi oleh Kurt Russell, Amy Rossum dan Josh Lucas. Film ini menceritakan tentang sebuah kapal pesiar mewah yang terbalik akibat hantaman gelombang raksasa di Samudra Atlantik. Saat insiden itu terjadi, sekelompok orang yang berhasil selamat berjuang untuk keluar dari dalam kapal yang hampir tenggelam. This ship was struck. Anybody? I've been sneaking around this ship for days. Film dibuka dengan diperlihatkannya sebuah kapal pesiar mewah yang bernama Poseidon, yang pada saat itu sedang berlayar di tengah Samudra Atlantik, dari London menuju New York pada saat malam tahun baru. Di sebuah ruangan terlihat sepasang kekasih yang bernama Christian dan Jennifer, yang sedang membicarakan pernikahan mereka yang akan digelar pada awal tahun. Saat itu muncul ayah Jennifer yang bernama Robert yang merupakan seorang wali kota. Di sana terlihat sikap Robert yang seperti kurang menyukai hubungan putrinya bersama Christian. Di sisi lain, terlihat semua awak kapal yang sedang sibuk untuk menyiapkan pesta malam tahun baru yang akan digelar beberapa jam lagi. Di sana terlihat seorang wanita yang bernama Lena, seorang penumpang gelap, yang pada saat itu sedang mencari kekasihnya yang bernama Marco, yang bekerja sebagai pelayan di kapal tersebut. Saat malam tiba, terlihat semua orang sudah berkumpul di aula untuk menghadiri pesta akhir tahun. Di sana terlihat kapten kapal yang bernama Bradford, yang sedang berpidato untuk pembukaan pesta tahun baru. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang bernama Dylan, seorang pemain judi yang terkenal, yang pada saat itu bertemu dengan seorang wanita yang bernama Maggie. Maggie yang merupakan seorang single parent, yang sedang berlibur bersama putranya yang bernama Connor. Sementara itu terlihat seorang pria bernama Richard Nelson, seorang arsitek yang pada saat itu ia lebih memilih keluar aula, untuk menghubungi kekasihnya yang berada di London. Saat detik-detik malam pergantian tahun berlangsung, terlihat kemeriahan pesta dan semua orang sangat berantusias untuk menyambut malam pergantian tahun. Di saat semua orang sedang sibuk dan hanyut dalam kemeriahan pesta itu, tanpa mereka semua sadari, bahwa seorang nahkoda kapal telah melihat gelombang besar yang mengarah pada kapal mereka. Kemudian nahkoda menyalakan sebuah alarm darurat, agar para penumpang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, saat gelombang tinggi menghantam kapal. Gelombang tinggi tersebut menghantam kapal Poseidon hingga terbalik dan membuat sebagian penumpang tewas. Setelah kejadian tersebut, terlihat seisi kapal berubah kacau dan hancur. Kemudian sang kapten meminta para penumpang untuk tetap tenang dan tidak panik, hingga tim penyelamat datang. Saat itu Robert meminta keluar untuk mencari putrinya yang terjebak di ruangan lain. Namun sang kapten melarangnya, karena sangat berbahaya bagi semua orang. Saat itu Dylan mendengar percakapan Robert dan kapten, lantas ia sependapat dengan Robert untuk mencari jalan keluar dan mengajak Maggie, Connor dan Tuan Nelson yang saat itu berada di sana. Akan tetapi mereka semua tidak tahu letak ruangan-ruangan yang ada di dalam kapal. Kemudian Robert bertanya kepada seorang pelayan yang bernama Marco, yang kebetulan ada di sana. Kemudian mereka semua berusaha keluar dengan melewati sebuah dapur. Namun di dalam sana mereka terhalang oleh reruntuhan bangunan yang menutupi jalan. Lalu mereka mencoba membuka lift yang tertutup, dan berniat untuk menyeberangi lift tersebut dengan menggunakan sebuah bangku panjang. Setelah bangku berhasil terpasang, lantas mereka semua satu persatu mulai menyeberangi lift tersebut.
Namun saat Tuan Nelson akan menyeberang, tiba-tiba terjadi sebuah guncangan yang membuat jembatan bangku yang mereka injak terjatuh. You go first. He's gonna take them both down. Kemudian Dylan menyuruh Tuan Nelson untuk melepaskan Marco yang saat itu berpegangan pada kakinya, karena pada saat itu, lift yang mereka lewati akan terjatuh ke arah mereka. Sementara itu di ruangan klub, kaki Christian ternyata tertimpa runtuhan besi dan tidak bisa diangkat. Untungnya ada seorang pria bernama Lucky Larry yang membantu mereka untuk menolong Christian. Setelah Christian berhasil ditolong, lantas mereka semua segera pergi dari tempat tersebut. Saat di perjalanan, mereka semua bertemu dengan ayah Jennifer dan yang lainnya. Setelah itu, mereka semua segera mencari cara untuk keluar dari tempat tersebut. Lalu mereka semua memanfaatkan reruntuhan besi untuk menyeberangi bagian lobi yang terbalik. Kemudian mereka semua segera menyeberangi tempat tersebut satu persatu. Saat Lucky Larry mulai menyeberang, tiba-tiba terjadi sebuah guncangan yang membuat sebuah mesin kapal terjatuh tepat ke arahnya. Kemudian terjadi tumpahan minyak yang sangat banyak yang menimbulkan ledakan dan kebakaran. Kejadian tersebut membuat jembatan yang akan mereka lewati roboh tertimpa mesin. Lantas Dylan berusaha mencari cara lain, agar Robert dan putrinya bisa menyeberang dan berkumpul dengan rombongan. Kemudian Dylan meloncat ke dalam air yang dipenuhi oleh kobaran api, dan mencoba mengikatkan sebuah tali pipa di bagian sisi lain, agar Robert dan putrinya bisa menyeberang. Sementara itu di aula, terlihat dinding kaca sudah mulai retak karena tidak kuat menahan tekanan air, sehingga membuat jendela kaca jebol dan membuat air masuk ke dalam dan menenggelamkan semua orang yang ada di sana. Saat itu Dylan dan yang lainnya juga menyadari jika semua orang yang ada di aula sudah tenggelam, karena saat itu terdengar suara teriakan di dalam kapal. Kemudian mereka semua segera pergi untuk mencari jalan keluar, karena mereka semua yakin jika tidak lama lagi kapal akan segera tenggelam. Setelah beberapa saat mencari jalan keluar, mereka semua memutuskan untuk melewati lubang udara kapal yang sangat sempit. Saat itu Elena menolak untuk masuk ke lubang tersebut, karena ia mempunyai trauma pada lubang sempit meski Dylan telah membujuknya. Kemudian Dylan memaksa Elena untuk masuk ke dalam sana, karena sudah tidak ada waktu lagi. Setelah mereka semua sampai ke ujung lorong, ternyata pintu lorong tersebut terkunci dan sangat sulit untuk dibuka. Kemudian Robert menyuruh Connor untuk membuka skrup pintu lorong, karena celah pintunya cukup kecil. Di sana terlihat lorong bagian bawah sudah mulai terisi air yang semakin naik. Lalu Elena mempunyai sebuah ide, untuk menggunakan kalung salibnya melepaskan skrup. Kemudian mereka semua berhasil membuka pintu lorong, yang saat itu air mulai memenuhi lorong. No, wait. Speedy, Dylan's right behind me. I need somebody's help. Setelah berhasil keluar dari dalam lorong, mereka semua sampai di sebuah ruangan yang terdapat tangki pemberat kapal. Karena mereka takut kehabisan waktu, Robert membuka pintu tangki tersebut, dan berniat untuk melewati lubang itu. Saat air mulai memenuhi ruangan, mereka semua berenang melewati tangki tersebut untuk masuk ke dalam ruangan yang belum terisi air. Terlihat ruangan yang cukup sempit dan panjang, membuat Elena kelelahan dan kehabisan napas. Kemudian Tuan Wilson dan yang lainnya mencoba menolong Elena, akan tetapi Elena sudah tidak sadarkan diri, meski sudah ditolong dengan nafas buatan. Namun ia tetap tidak sadar dan ternyata ia sudah meninggal. Kemudian mereka semua pergi dari tempat tersebut dan terpaksa meninggalkan mayat Elena di sana. Akhirnya mereka semua sampai di sebuah ruangan para awak kapal. Dan di sana terlihat mayat para awak yang sudah terbakar. Di sana juga mereka sempat menemukan sebuah peta kapal yang dapat mengarahkan mereka semua harus pergi kemana. Kemudian Dylan mempunyai sebuah ide untuk keluar melalui ruang baling-baling. Akan tetapi jalan untuk ke ruang baling-baling sudah terendam air. Dan hal tersebut mengharuskan mereka semua untuk mencari jalan lain.
Akan tetapi mereka semua tidak menemukan jalan untuk ke sana. Dan harus memikirkan cara lain untuk keluar dari dalam kapal. Saat itu terjadi sebuah ledakan yang membuat bagian kapal mengalami kerusakan. Tiba-tiba muncul air yang begitu kencang, mengarah pada Maggie yang saat itu sedang mencari putranya. Saat itu Maggie berhasil selamat, namun Connor hilang terbawa oleh arus, sehingga Maggie dan Dylan harus mencarinya. Sementara itu Robert dan yang lainnya pergi ke ruang baling-baling lebih dulu. Sesampainya di ruang baling-baling, Robert terkejut melihat baling-baling yang masih berputar begitu kencang. Kemudian Tuan Nelson memberanikan diri untuk membuka pintu baling-baling, namun ia terbentur oleh pintu baling-baling yang mengeluarkan tekanan angin yang cukup kuat. Untungnya Tuan Nelson hanya pingsan dan mengalami luka benturan. Karena mustahil untuk keluar melalui baling-baling yang masih berputar, lantas Robert memutuskan untuk kembali ke ruang kendali yang sudah terendam air. Saat itu Jennifer tidak mengizinkan ayahnya untuk pergi, karena hal tersebut bisa membahayakan nyawanya. Saat Jennifer dan Christian lengah, tiba-tiba Robert menghilang dan diam-diam menyelam ke ruang kendali. Saat Robert sampai ke ruang kendali, ia sudah tidak kuat menahan nafas, hingga membuat ia tenggelam di sana. Akan tetapi, ia masih bisa menekan tombol pemutar arah sebelum ia tewas. Dan hal tersebut membuat baling-baling berputar melawan arah. Sementara itu Dylan dan Maggie berhasil menemukan Connor yang terjebak di dalam ruang besi. Saat itu juga air terus naik dan Connor akan tenggelam. Kemudian Dylan segera menyelam untuk mencari celah agar bisa menolong Connor. Saat Connor hampir tenggelam, saat itu juga Dylan berhasil menyelamatkannya dan membawanya ke permukaan. Maggie pun sangat senang melihat putranya berhasil selamat. Kemudian mereka segera pergi menuju ruang baling-baling untuk menyusul Robert dan yang lainnya. Setelah Dylan sampai ke ruang baling-baling, ia diberitahu oleh Christian jika Robert telah menyelam ke ruang kendali untuk mematikan baling-baling. Akan tetapi ia malah memutar-balikan arah, sehingga baling-baling tersebut menyedot ke dalam. Kemudian Dylan berniat untuk memasukkan sebuah tabung gas ke dalam baling-baling, namun tabung tersebut tersangkut. Lantas Dylan terus berusaha untuk memasukkan tabung itu. Hingga pada akhirnya ia berhasil memasukkan tabung tersebut dan meledakkan baling-baling yang saat itu masih berputar. Kemudian mereka semua segera masuk ke lubang baling-baling, karena kapal tersebut akan segera tenggelam. Setelah itu, mereka segera melompat ke dalam air dan berenang menuju perahu karet yang ada di sana. Saat mereka semua naik ke atas perahu karet, tiba-tiba kapal tersebut terangkat dan mengarah pada Dylan dan yang lainnya. Lantas mereka semua terus mendayung menjauhi kapal itu. Terlihat kapal mewah Poseidon kini benar-benar tenggelam dan masuk ke dalam Samudra Atlantik. Setelah berhasil selamat, saat itu Dylan menembakkan sebuah suar untuk memanggil bantuan. Tak lama kemudian muncul 2 helikopter dan beberapa kapal yang datang ke arah mereka. Dan film pun berakhir.